Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurul Syuhada. NIM saya 40220200032, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4, unit 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam pada masa Daulah Fatimiyah. Sejarah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi atau Said Al-Khair pada tahun 297 Hijriah di Raqadah, sekitar 4 mil di selatan kota Kairawan, Al-Maghrib Al-Adna, Afrika Utara, dan berpaham Syiah. Ismailiyah. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama putri Nabi Muhammad inilah nama Daulah Fatimiyah diambil. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad, mulai 297 Hijriah hingga 567 Hijriah. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad, mulai dari 297 Hijriah hingga 567 Hijriah. Masa kekuasaan yang cukup panjang ini dapat dibagi menjadi 2 periode. Pertama, periode Afrika atau periode Maghrib dengan ibu kota negaranya yang pertama adalah Raqadah, yang kedua Al-Mahdiyah, dan terakhir Al-Mansuriyah. Yang kedua, periode Mesir atau Masyriq, dimulai sejak ibu kota Daulah Fatimiyah dipindahkan oleh Al-Mu'izz ke Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah, sampai dengan runtuhnya Daulah Fatimiyah yang ditandai dengan wafatnya Khalifah terakhir Al-Adid Lidinillah 10 Muharram 567 Hijriah. Kondisi pembangunan dan ekonomi Daulah Fatimiyah. Kondisi pembangunan pada masa Daulah Fatimiyah ini dirintis oleh Al-Mu'izz dengan bersifat egaliter atau sama dan sederajat, dan mengutamakan toleransi. Hal inilah yang dijaga dan dijalankan oleh Khalifah Al-Aziz, sehingga sistem pemerintahan Fatimiyah hampir sama dengan sistem meritokrasi daripada sistem kerajaan beberapa pemerintah Islam sebelum mereka, khususnya Umayyah dan Abbasiyah, yang mengutamakan nepotisme. Daulah Fatimiyah di masyarakat Mesir pada saat itu tidak terlepas dari semangat egaliter dan budaya toleransi yang mereka jalankan secara luas. Negara sangat memperhatikan fasilitas umum, jalan-jalan Kairo terang benderang di malam hari, sehingga tingkat kriminalitas menurun. Di bidang ekonomi, harga-harga barang stabil dan kesejahteraan warga meningkat. Namun demikian, meskipun Al-Aziz sangat toleran, ia tidak lupa untuk menampung aspirasi basis konstituennya, yaitu kaum Syiah Ismailiyah. Ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah. Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daud. 1. Latar belakang kehidupan dan karya Abu Ja'far al-Daudi. Al-Daudi hidup pada masa Daulah Fatimiyah di utara Afrika yang didirikan pada tahun 296 Hijriah oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Mazhab yang dikembangkan oleh pendiri Daulah Fatimiyah di Maghrib atau Tunisia adalah Syiah Ismailiyah. Al-Daudi dikenal sebagai ulama pembela akidah Sunni, ahli fikih dan hadis. Sumber utama pemikiran ekonominya adalah Al-Quran, Sunnah, Atsar, sahabat, dan pendapatan para ulama. Amwal karya Al-Daudi. Menurut penjelasannya dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Daudi, terdapat beberapa alasan yang membuat kitab Al-Amwal karya Al-Daudi menjadi sebuah referensi penting. Pertama, keaslian kitab dan kepakaran Al-Daudi dalam bidang akidah, fikih, dan hadis membuat kitab Al-Amwal menjadi rujukan utama pada zamannya. Kedua, kitab ini merupakan aktualisasi pemikiran Malikiyah dalam permasalahan ekonomi oleh Al-Daudi dan penyusunan dan penyempurnaan kembali karya Ismail bin Ishaq Al-Qadi. Ketiga, menurut Al-Daudi, ekonomi Islam tidak hanya lahir dan konsep ilmiah saja, akan tetapi juga bersumber dari praktik pemerintahan dalam kitab Al-Amwal. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang disorot oleh Al-Daudi di dalam karyanya adalah zakat.
Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong terciptanya rasa tanggung jawab dan kebersamaan di kalangan masyarakat dengan ekonomi kelas atas dan kelas bawah. Penyaluran zakat telah diatur secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Daudi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan untuk golongan yang lain. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi Islam. Pendapatan negara yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat, kecuali didukung oleh sistem yang adil dalam distribusi. Adapun unsur-unsur yang disebutkan Al-Daudi terkait dengan pembahasan ini adalah kepemilikan harta. Kepemilikan harta adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu yang menggunakan hak dan merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial. Yang kedua, keadilan distribusi dan alokasi. Kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian merupakan impian setiap individu dan masyarakat. Ketiga hal tersebut akan terwujud bila pendapatan negara distribusikan secara adil dan tepat sasaran. Bisa saya sampaikan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.